bertepatan hari ini adalah hari pertama Ratet akhir tahun ya, yang diselenggarakan oleh KSN, dan ini pikir jadi kita sekalian ya Owada pertama atau Dhammatalk pertama Bante di hari pertama. Dan tema dari Dhammatalk malam ini atau Owada malam ini adalah Atta Sama Panidi. Ya, Anda tahu itu kan kalimat dari Manggala Sutta. Atta Sama Panidi. Ubeca kata punyata. Ya. Atta Sama Panidica. Jadi dikatakan hidup di tempat yang sesuai. Berkat jasa-jasa kelahiran yang lampau. Patiru pade sawasoca ubeca kata punyata ata sama panidica etamang galamutamang. Ya. Dan malam ini Bante akan menjelaskan bagaimana ata sama panidi. Sebelumnya sudah dijelaskan patiru pade sawaso, juga ubeca kata punyata juga sudah dijelaskan. Dan sekarang Atta sama Panidi. Dan ini akan relate sama Anda yang di Cibodas ini sesungguhnya. Angkat tema ini untuk Anda mengingatkan gitu. Oh, ternyata seperti ini ya saya. Artinya di sini Atta sama Panidi itu Atta sendiri, diri sendiri, batin atau kepribadian, kehidupan pribadi. Sama itu benar, tepat, selaras dengan Dhamma artinya. Panidi, penetapan, pengarahan, tekad, orientasi batin atau penempatan tujuan hidup. Jadi kalau kita pecah kalimat palinya, maka makna harfiahnya adalah penetapan diri secara benar. Pengarahan hidup yang tepat, bisa juga menempatkan diri pada arah yang benar. Ya, itu arti dari Atta sama Panidica. Ya, kalau di terjemahan umumnya menuntun diri ke arah yang benar gitu ya. Menuntun diri ke arah yang benar. Ya. Di sini bisa penetapan diri secara benar, pengarahan di hidup yang tepat, dan menempatkan diri pada arah yang benar. Jadi, kalau kita bisa dijelaskan lebih luas bahwa Atta sama Panidi ini berarti menata dan mengarahkan diri sendiri ke jalan yang benar. Itu. Menata dan mengarahkan diri sendiri ke jalan yang benar. Sederhananya, hidup tidak dibiarkan berjalan asal-asalan. Ya, tetapi disadari, dipilih, dan diarahkan dengan benar. Ya, ini cocok sekali dengan Anda para yogi yang ada di Racat kali ini. Anda terkondisi untuk mengarahkan hidup Anda. Punya kesempatan praktek Dhamma. Ya kan, praktek sila, samadhi, dan juga panya. Anda ada di kondisi ini. Dan yang di rumah pun nanti juga ada petunjuknya bagaimana ya saya mengarahkan diri secara benar. Ya. Nah, jadi Atta sama Panidi ini bukan sekedar niat baik atau cita-cita duniawi saja. Saya mau jadi baik, saya mau lebih baik, saya mau ini. Jadi bukan niat baik saja, melainkan kemampuan menata, mengarahkan,
dan menempatkan diri secara benar sesuai Dhamma. Ya, ini mencakup tujuan hidup, cara berpikir, pilihan moral, dan orientasi batin jangka panjang. Nah, dengan kata lain, ini adalah kompas batin seorang praktisi Dhamma. Menuntun diri ke arah yang benar, menempatkan diri ke arah yang benar. Ini adalah kompas batin seorang praktisi Dhamma. Jadi, atas sama Panidi adalah makna yang lebih sederhana lagi, kalau mau dibilang, saat seseorang berkata dalam hatinya, aku ingin hidup ke arah yang membawa kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Lalu, ia menjalani hidup sesuai arah itu, bukan hanya mengatakannya. Ya, yang di sini saya mau ikut retret. Ya, mau nggak mau Anda ikut harus aturan kan, ikutin aturan main. Itu kan ikutin jadwal, meditasi. Nggak Anda ikut retret, cuma ngumpet di kamar makan tidur doang misalnya. Nah, gitu. Ya kan ada konsekuensinya. Ini juga ketika kita beresolusi saya ingin hidup ke arah yang membawa kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan, lalu kita menjalani hidup sesuai arah itu, bukan hanya mengatakannya. Gitu. Jadi mungkin di luaran ya, banyak orang punya niat baik, tetapi hidupnya artinya dia mau menjadi baik, tetapi arah hidupnya itu mudah terbawa emosi, mau jadi baik, ya, tapi mudah terbawa emosi, ikut arus lingkungan, mengejar hal yang akhirnya menimbulkan penyesalan. Ya kan? Enggak berdaya, sekedar niat doang. Nah, Atta sama Panidi itu berarti tahu mana yang patut dikejar, tahu mana yang sebaiknya dilepas. Ya, bukan hidup tanpa keinginan, tetapi punya arah yang benar. Itu bagian dari Atta sama Panidi. Nah, dalam Atta kata dikatakan, ya, Atta sama Panidi itu Atano sila samadhi panyasu sama tapanang. Menempatkan diri secara benar dalam sila, samadhi, dan panya. Artinya di sini, hidup diarahkan pada kemajuan batin, bukan hanya kesenangan, status, atau keuntungan duniawi. Nah, ya, ini makna dari Atta sama Panidi. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini, saat kita memilih tindakan, orang yang punya Atta sama Panidi, ini akan bertanya, apakah ini membuat batinku lebih tenang atau lebih gelisah? Jika membuat batin kasar, ia harus mundur. Jika membawa kedamaian, ia melangkah. Ya kan? Karena tahu mana yang harus dilepas, mana yang harus terus dijaga. Nah, saat menghadapi masalah, ia tidak hanya berpikir bagaimana aku menang, tetapi bagaimana aku tetap
tidak melukai batinku sendiri dan orang lain. Ya, saat menghadapi masalah. Karena tahu bagaimana menuntun diri ke arah yang benar. Nah, dalam tujuan hidup, ia tidak hanya mengejar harta, jabatan, pujian, tetapi juga mengejar kebajikan, ketenangan, dan juga kebijaksanaan. Hidup sesuai dengan dhamma. Hidup selaras dengan dhamma, menuntun ke arah yang benar, ke arah dhamma. Nah, mengapa ini penting? Mengapa ini penting? Karena hidup yang tidak diarahkan akan mudah tersesat, walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Nah, Atta Samapanidi membuat hidup jadi lebih tenang, keputusan lebih bijak, batin lebih ringan. Ini penterjemahannya. Nah, jadi Atta Samapanidi adalah kebiasaan menempatkan diri di jalan yang benar dalam pikiran, dalam ucapan, dan juga perbuatan jasmani agar hidup bergerak menuju kedamaian, bukan penyesalan. Ya, kita bisa lihat pola pengajaran Buddha yang konsisten. Satu kata dhamma akan berhubungan dengan dhamma yang lain. Ya, bagaimana kita menuntun diri ke arah yang benar. Dan arah yang benar itu akan membawa efek apa? Yaitu ketenangan, kedamaian. Bagaimana kita membawa akhirnya arah hidup kita mencapai ketenangan, kedamaian. Ya, kita sekali lagi, kita harus bisa menempatkan diri di jalan yang benar dalam pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Dengan begitu, pasti Anda akan menuju kedamaian, bukan penyesalan. Ya. Nah, dalam dimensi praktek, bagaimana ini diwujudkan? Pada tingkat sila, menjadikan moralitas sebagai pondasi hidup, tidak membenarkan perbuatan salah demi keuntungan pribadi. Pada tingkat samadhi, melatih batin menuju ketenangan dan kejernihan, tidak membiarkan hidup dikendalikan oleh kesibukan dan juga nafsu. Pada tingkat panya, mengarahkan hidup pada pemahaman anicca, dukkha, atau anatta, menjadikan pembebasan batin sebagai tujuan tertinggi. Nah, tanpa Atta Samapanidi, kebajikan lain mudah melenceng arah. Jadi ini muatan pengertian dalam kita melakukan aktivitas perbuatan atau kebajikan. Jadi bukan cuma hanya balik lagi yoniso manasikara, bukan cuma yang lainnya lagi apa madina sampadeta. Makanya dikatakan Atta Samapanidicca eta manggala mutamang. Ketika kita bisa menuntun diri ke arah yang benar, maka kita akan memperoleh berkah. Ya. Nah, ada 3 jenis penegakan diri yang benar, yang mengajarkan bahwa dusilang sile patita peti, asadam sada sampadaya patita peti, macaring caga sampadaya patita peti. Dusilang sile patita peti artinya, jika seseorang kekurangan moralitas, maka ia hendaknya menegakkan dirinya dalam moralitas. Ya, Anda yang di retret ini terkondisi untuk menjaga 8 sila Anda, terkondisi dengan baik, dikondisikan dengan baik. Ya,
Sebelum Anda datang ke retret ini, mungkin 5 sila pun susah. Ya kan? Nah, Anda punya kesempatan untuk melakukannya, untuk mendapatkan kesempatannya. Ya. Tapi next-nya, ya Anda harus coba. Jika seseorang kekurangan moralitas, maka ia hendaknya menegakkan dirinya dalam moralitas. Nah, ini mengarahkan ke arah yang benar. Saya pelaksanaan silanya kurang bagus. Bagaimana supaya ya jadi bagus? Ya, saya kurang komit terhadap pelaksanaan sila. Bagaimana saya bisa menjadi komit? Nah, jadi saya nggak bisa jaga sila, udah biarin deh. Susah jaga sila. Umat awam nggak bisa. Ya kan? Itu pembiaran. Ya kan? Jadi makna atas sama panidinya tidak masuk. Tapi satu sisi mau mencapai nibbana gitu. Di satu sisi ya. Gimana kira-kira bisa nggak? Nah, nanti akan masuk di dalam tahapan sada. Ya. Nah, lalu yang kedua, asadam sada sampadaya patita peti. Jika seseorang kekurangan keyakinan, maka hendaknya mendegakkan dirinya dalam pencapaian keyakinan. Jadi yang nggak punya sada, yang sadanya kurang, yang masih abu-abu, harus jadi clear, putih sadanya. Yang kurang jadi mantap sadanya. Sada terhadap apa? Keyakinan terhadap apa? Terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tuh. Terus clear. Kita berkomitmen. Anda berkomitmen sebagai muridnya Buddha. Buddha mengajarkan Dhamma. Dhammanya harus saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Ya, salah satu Dhamma yang Buddha ajarkan adalah Pancasila. Jadi saya harus berkomitmen mempraktekkan Pancasila saya sebagai bentuk ya sada saya terhadap Buddha yang mengajarkan Dhamma, salah satunya adalah Pancasila. Setiap hari uposatha saya akan menjalankan uposatha sila sebagai komitmen saya sebagai muridnya Buddha. Nah, di situ kan. Itu penegakan komitmen, bentuk dari sada. Yang belum punya sada harus bisa memahami. Itulah cara menuntun diri ke arah yang benar. Nah, ini balik lagi bentuk keyakinan kita. Bagaimana kita bisa menerjemahkan itu. Nah, yang ketiga, macaring caga sampadaya patita peti. Jika seseorang bersifat kikir, maka ia hendaknya menegakkan dirinya dalam pencapaian kemurahan hati. Ya, jadi balik lagi kita yang coba untuk melihat bagaimana aktivitas caga kita, pelepasan kita. Ya kan, apakah saya berdananya karena ikut-ikutan, apakah saya berdananya pelepasannya karena gengsi, apakah kayak memang berdananya karena memang mengerti memang ini harus dilepas, mengerti ini harus dilakukan. Ya kan, artinya nanti pelepasan ini akan bertingkat levelannya. Kita harus koreksi, kita harus review sehingga kita mengarah ke arah yang benar. Ya, jadi 3 hal ini, ya, ini dalam kata-kata dikatakan dusilang sile patita peti, asadang sada sampadaya patita peti, macaring caga sampadaya patita peti. Yang kekurangan moralitas, maka hendaknya menegakkan dirinya dalam moralitas. Ya, yang kekurangan keyakinan, ya hendaknya menegakkan dirinya dalam pencapaian keyakinan. Yang bersifat masih memiliki sifat kikir, maka ia hendaknya menegakkan dirinya dalam pencapaian kemurahan hati. Untuk bisa ini kan perlu latihan.
pengulangan. Ya, repetition is necessary. Jadi sebenarnya ini nggak berlaku dia dalam meditasi saja. Aktivitas ini. Semuanya ada goalnya. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu ada levelannya. Nah, levelan-levelan kebajikan inilah yang akan saling mendukung, saling mempengaruhi untuk kemajuan batin yang lebih tinggi. Sekali lagi, ya, di levelan atas sama panidi, kalau Anda nggak ngerti bagaimana mengarahkan hidup Anda, apapun hidup Anda, ya, Anda nggak akan mencapai tujuannya karena biarkan saja. Anda nggak ngerti tujuan Anda, jadi Anda ya sudah jalanin saja, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, gitu. Misalnya, nggak tahu tujuannya, nggak tahu targetnya, ya kan? Nah, Anda sendiri mungkin kerja punya target yang harus dilihat, yang harus dicapai, ya kan? Nah, bagaimana juga dalam batin Anda harus punya target. Saya harus seperti ini. Nah, itu cara menerjemahkan atas sama panidi. Ya, seseorang hendaknya membangun dirinya dengan baik agar terbebas dari bahaya dalam kehidupan sekarang dan juga terbebas dari bahaya dalam kehidupan yang akan datang. Terdapat berbagai cara untuk membangun diri demi berbagai manfaat. Ya. Nah, di sini masalah sadda, ada 4 jenis sadda. Sadda itu keyakinan, iya, tapi ada 4 level dari sadda itu sendiri. Yang pertama, ya, agamania sadda. Yang kedua, adigama sadda. Yang ketiga, pasada sada. Yang keempat, okapana sada. Agamania sada, keyakinan yang teguh yang dimulai dari aspirasi bodhisatta menuju kebudahan. Ini, levelan ini dimiliki oleh para bodhisatta dan Buddha. Ya, teguh, tidak tergoyahkan. Lalu adigama sada, keyakinan yang kokoh yang muncul ketika para siswa mulia mencapai jalan dan buah. Ini dimiliki oleh para Arya, ya, murid-muridnya Buddha setelah mencapai Magga dan Pala. Keyakinannya mantap, tidak tergoyahkan juga. Lalu pasada sada, keyakinan awal yang timbul dari mendengar tiratana, 3 permata, namun masih belum stabil. Pasada sada, oh, tiratana bagus, wih, Dhamma hebat, Dhamma luar biasa, ajaran Buddha luar biasa, kira-kira gitu. Misalnya suruh jaga sila, nanti dulu Bante belum siap. Suruh jalanin atas sila, saya takut kena mah Bante. Ya kan, misalnya cara gampang ya, simple ya. Jalanin atas sila, ada kondangan ntar malam Bante. Besok aja boleh nggak? Ganti besok. Ya kan? Belum. Ya, bilang Buddha Dhamma Sangha luar biasa. Gitu kan. Tapi kalah sama keadaan. Ya kan? Kalah sama kondisi. Ya kan, nanti ada dinner sama klien Bante. Kalau nggak ditemenin, PO-nya nggak turun. Misalnya gitu kan. Ya sudah, kalah dah uposatanya. Itu pasada sada. Lalu okapana sada, keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap tiratana. Okapana sada. Nah, harusnya upasaka upasika ini ambil okapana sada. Tak tergoyahkan terhadap tiratana. Kalau kita mau konsisten terhadap upasaka upasikanya. Kita upasaka yang muridnya Buddha gitu. Nah,
Yang pasada-sada mungkin ini yang dibilang Buddhis KTP. Buddhisnya KTP-nya doang Buddhis gitu. Tapi tidak berkomentar terhadap apa dhamma yang Buddha ajarkan. Ya. Nah, kita harus meningkat minimal menjadi Okapana Sada. Sada yang keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap tiratana. Artinya mau mengambil komitmen ini. Ya. Ini tahapan ini. Jadi kita ngerti posisi dan arahkan terus bergerak. Itulah yang dibilang Atasama Panidi. Sekali lagi, Atasama Panidi ini penting untuk dipahami juga. Misalnya, Anda punya keinginan yang kuat untuk berbuat baik. Canda Anda kuat. Lalu Anda bertekad, saya akan melakukannya. Ya. Lalu, Anda nggak punya Atasama Panidinya. Anda mengarahkan hidup yang benar. Maka hasil Anda nggak akan maksimal. Seseorang bisa rajin dan bertekad, tetapi tanpa arah yang benar, maka usahanya tidak akan menjadi berkah. Ya kan? Mau dibilang ada istilah no action talk only, gitu kan? Gitu. Ngomongnya doang, nggak ada aksinya, gitu. Nah, niatnya doang kuat, tapi nggak dijalanin misalnya. Nah, itu. Jadi Atasama Panidi salah satu faktor keberhasilan. Bayangkan misalnya orang yang berjalan jauh di malam hari, langkahnya kuat, tenaganya cukup, dan dia sungguh ingin sampai ke tujuan. Namun dia tidak membawa peta, tidak tahu arah, dan tidak yakin kemana ia melangkah. Setiap persimpangan hanya diikuti oleh rasa, mungkin ini benar ya, mungkin ini kali ke sini jalannya kali, ini benar kali ke sini. Setiap persimpangan ia berjalan, tetapi semakin jauh, semakin letih, dan semakin ragu. Nah, disinilah Atasama Panidi mulai berbicara. Kalau kita sudah tahu arahnya, kita nggak akan takut kesasar. Jelas kita punya semuanya, punya tenaga, kesehatan, punya niat, kita tahu arahnya, jalan, gitu. Nggak akan kesasar, gitu. Nah, jadi Atasama Panidi juga dikatakan adalah saat seorang berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, ke arah mana sesungguhnya aku menempatkan hidupku? Anda pernah merasa bosan gak sih aktivitas hidup begini-gini aja? Bosan ya? Nah, berarti Atasama Panidinya kurang. Ya kan? Kok hidup gini-gini aja ya? Apalagi ikut retret, ya aktivitasnya makan, tidur, meditasi. Ya kan? Makan, tidur, meditasi. Begitu aja. Ya, pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ya, bukan tentang pekerjaan apa atau tinggal di mana, melainkan tentang nilai terdalam yang menjadi poros hidup. Kita mau kemana? Misalnya, saya mau meningkatkan kualitas batin saya. Ya, itu jadi tujuan Anda. Dan apa yang Anda lakukan harusnya kepada peningkatan kualitas itu. Saya mau hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Biar nilai hidup saya meningkat, value hidup saya meningkat. Berarti Anda harus melakukan hal yang mengarah ke sana. Mengkondisikan. Ya kan?
Itu yang juga dikatakan sesuai. Nah, saat seorang menjawab pertanyaan ini dengan jujur, ia sedang menata dirinya secara benar. Ngerti? Nah, saat itulah dikatakan ketika hidup tidak lagi dibiarkan mengalir sembarangan. Tanpa atasama panidi atau kita mengarahkan hidup ke arah yang benar, hidup sering berjalan otomatis. Pagi kerja, siang mengejar target, malam mencari pelarian. Ya kan? Healing, me time, wah, habis pulang kerja capek gitu. Nah, lalu mengulanginya lagi. Tidak sepenuhnya salah, tetapi perlahan batin terasa hampa. Jadi bosan. Anda kan, kemana lagi ya? Apalagi yang harus diulang? Ya kan? Karena arah hidup tidak pernah benar-benar dipilih. Ya kan? Mau jadi yogi gitu. Pilih jadinya. Tapi sesuai. Mau jadi ini arah. Kalau misalnya Anda memang mau meningkatkan pencapaian nibbana, ya terus Anda arahkan hidup Anda. Kayak kadang Bante suka kasih lempar. Anda yakin mau capai nibbana? Gitu kan? Anda yakin? Anda benar-benar serius? Iya Bante. Ya kan? Rata-rata mau. Gimana mungkin bisa sampai nibbana? Ya kan? Kalau masih suka makan malam gitu kan. Nah, kan kadang gitu kan. Masih suka nonton drakor, dracin sekarang istilahnya. Nah, gitu kan. Jadi arahnya itu kan gak sesuai dengan pencapaian nibbana itu sendiri. Ya drakor, dracin itu nambahin kilesa aja gitu kan. Ditonton nambahin kilesa gitu kan. Ya bisa satu paket gitu kan. Berapa ratus seri gitu kan. Bisa nonton. Nah, kira-kira. Oke, nah Atasama panidi adalah keberanian untuk memilih arah. Memilih bahwa kebajikan lebih penting daripada kemenangan, kejernihan batin lebih berharga daripada pujian, kebijaksanaan lebih mulia daripada kesenangan sesaat. Nah, orang yang memiliki atasama panidi mungkin tidak sempurna, tetapi ia tahu kemana ia kembali setiap kali tersesat. Ya, jadi dia bisa menempatkan diri di jalan yang membawa terang. Gitu. Contohnya seperti Anda lah. Di sini Bante tadi pagi kan bilang kembali ke napas, objek napas Anda. Nah, jangan sampai tersesat ini ya. Anda balik lagi ke napas. Anda balik lagi ke napas. Terus saja. Selagi Bante belum kasih instruksi lebih lanjut, tetap setia dengan napas Anda. Terus saja, lagi-lagi, terus kembangkan itu. Saat emosi muncul, ia bertanya, apakah ini sejalan dengan arah hidupku? Saat godaan datang, ia merenung, apakah ini mendekatkan atau menjauhkan batinku dari kedamaian? Ya, jadi ia menempatkan dirinya pada sila sebagai dasar yang kokoh, pada samadhi sebagai tempat bernaung, dan pada panya sebagai cahaya penuntun. Inilah penempatan diri yang benar. Ya, inilah penempatan diri yang benar. Buddha memberikan teks ini. Kodang cetwa sukang seti, kodang cetwa na socati, kodasa wisamulasa, maduragasa brahmana, wadang arya pasang santi, tanhi cetwa na socati.
wahai Brahmana, dengan memotong kemarahan, seseorang tidur dengan bahagia. Dengan memotong kemarahan, seseorang tidak berduka. Pemusnahan kemarahan yang berakar racun dan berujung manis dipuji oleh para Arya. Karena dengan memotongnya, seseorang tidak lagi berduka. Ini dalam Samyutta Nikaya Buddha mengatakan ini. Inilah arahnya. Nah, di sini ada istilah madu ragasa. Ini merujuk pada kenikmatan yang muncul ketika membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas hinaan dengan hinaan, dan memukul balik ketika dipukul. Wah, puas banget saya kalau udah ngomelin. Seneng banget saya kalau udah ngebales. Ada kepuasan sendiri gitu. Biar tahu rasa. Nah, ini dibilang madu ragasa. Ya. Kenikmatan yang muncul ketika membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas hinaan dengan hinaan. Ya, memukul balik ketika dipukul. Berarti kan kita membiarkan mengarahkan ke arah yang salah. Tidak menempatkan diri ke arah yang benar. Ya, ini dibilang istilahnya madu ragasa. Misalnya, ya. Tapi ada yang kondisinya seperti itu. Kayaknya kalau nggak marah saya nggak puas. Marah ini harus saya ekspresikan. Ya kan? Dibully, saya balas bully lagi. Gitu. Ya kan? Dihina, saya hina lagi. Disakiti, saya lebih sakitin lagi gitu. Anda jahat, saya lebih jahat. Ya kan? Makanya jangan macam-macam sama saya. Nah, itu bahasa umum ya. Ini bahaya. Ya kan? Ini kondisi yang toksik ya. Ini yang akan menghambat perkembangan batin kita. Nah, karena inilah dibilangnya ujungnya manis. Jadi dibilang kenikmatan yang berujung berakar racun dan berujung manis. Kepuasannya salah. Ya kan? Kepuasan kepada hal yang merugikan. Atta sama Panidi tidak menuntut dunia berubah sesuai keinginan kita. Hanya meminta satu hal, menata batin sendiri agar selaras dengan kebenaran. Ya, ini artinya bukan mengendalikan dunia, tetapi menata diri. Ya, kita nggak perlu misalnya mengharapkan orang lain berubah, tetapi bagaimana kita menata diri kita dengan baik untuk berubah menjadi lebih baik, gitu. Ya kan? Tidak menuntut dunia berubah sesuai keinginan kita, tetapi menata batin sendiri agar selaras dengan kebenaran. Ya, ini yang harus juga kita pahami juga dengan baik. Kita mungkin mau gitu, misalnya dhamma didengar oleh orang-orang terdekat kita, gitu kan. Ya kalau bisa kita tarik-tarik, kalau bisa didorong-dorong gitu ya, biar jadi lebih baik. Kita kuliahin terus, ngomongin terus sampai bosen, ya kan. Nah, ya kan, sampai akhirnya udah nggak bisa apa-apa, kita kecewa. Sayang, padahal dhamma itu bagus, sayang, ya kan. Nyata memang belum waktunya gitu, sehingga kita menghabiskan energi pada hal yang sia-sia. Nah itu ya, kalau energi itu kita pakai untuk menata diri kita sendiri, itu akan lebih baik setidaknya. Makanya kita harus buat
diri kita itu menjadi inspirasi bagi banyak orang, minimal bagi orang-orang terdekat kita. Ya, dengan Atasama Panidi ini lagi mengarahkan kita untuk menjadi inspirasi bagi orang. Ya, biar orang yang mendekat, biar orang yang mau mencari tahu terhadap praktek damai. Ya. Jadi di dalam sehari-hari pun bagi umat awam ya, Atasama Panidi ini bukan berarti meninggalkan dunia. Ya, misalnya ya jadi biku lah atau nggak mau terlibat urusan duniawi lah gitu. Melainkan menjalani kehidupan duniawi dengan arah batin yang benar. Ya, contohnya bekerja dengan jujur, ya kan, mencari nafkah tanpa melanggar sila, membangun keluarga dengan kesabaran, menggunakan teknologi tanpa kehilangan kewarasan batin. Nah itu kita sama Panidi. Ya kalau dilihat dari gak mungkin dunia sekarang lagi seperti ini, banyak kilesa, tapi posisi Anda nggak berdaya. Ya, masa Anda istilahnya takut bikin aku salah, tapi jadinya Anda diem saja di rumah atau nggak melakukan aktivitas apapun. Kan juga jadi masalah berikut. Ya Anda nggak bijak dengan Anda. Ya, ketika memang Anda belum bisa sepenuhnya misalnya jadi biku atau jadi samana, ya lakukan aktivitas Anda sebisa mungkin. Ya, untuk menjalani kehidupan duniawi dengan arah batin yang benar. Semaksimal mungkin. Ya. Ada analoginya, ya. Menata rumah bukan memindahkan rumah. Atasama Panidi bukan memindahkan rumah, tetapi menata isinya. Bagaimana nih kita rapihkan rumah kita, ya, dari dekorasinya, tata letaknya. Nah, umat awam tetap bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, namun pikiran ditata, ucapan dijaga, perbuatan dipilih dengan sadar. Ya, rumah yang rapi membuat orang betah. Batin yang tertata akan membuat hidup menjadi damai. Ya. Misalnya di tempat kerja juga dalam kehidupan yang sekarang, saat ada peluang untung dengan cara tidak jujur, misal seorang yang tanpa arah, semua orang juga begitu kok, melakukan hal yang sama, ikut-ikutan. Nah kalau misalnya dengan Atasama Panidi, ya aku memilih cara yang bersih. Bukan karena takut, tetapi karena ingin menjaga arah hidup. Kadang ada juga, saya nggak mau lakukan itu karena takut karma buruk. Ada juga kan? Tapi enggak, ini teman saya menjaga arah hidup saya. Bukan karena takut karma buruk. Saya harus berkomitmen terhadap arah hidup saya. Menuntun diri ke arah yang benar. Gitu. Nah, misalnya juga di media sosial, saat melihat berita yang memancing emosi misalnya. Kalau yang tanpa arah, itu langsung marah, misalnya langsung terpancing dan membagikannya. Ya kan? Atau terbawa muatannya. Ya, terbawa muatannya. Misalnya ada kejadian apa gitu. Ya jadi, oh sekarang orang begini semua ya, jadi takut kemana-mana karena banyak kejadian, terbawa suasana. Tapi dengan Atasama Panidi, Anda bisa berhenti, misalnya kan, Anda bisa ya mengamati objek meditasi Anda supaya Anda tidak bergejolak dan tidak memperkeruh batin.
Ya kan? Anda ngerti bagaimana supaya Anda tidak bergejolak. Nah, dalam keluarga juga ketika terjadi konflik, ya, kalau yang tanpa arah atau tanpa sama panidi itu ingin menang, selalu ingin menang. Tapi dengan atas sama panidi ingin menjaga kedamaian dalam jangka panjang. Ya. Nah, kenapa ini penting bagi umat awam? Nah, tidak semua orang bisa tinggal, ya kan? Tidak semua orang bisa bermeditasi berjam-jam. Anda juga di sini meditasi cuma 10 hari kan? Gitu. Nah, tetapi setiap orang bisa menata arah hidupnya. Gitu. Atas sama panidi akan membuat hidup terasa lebih bermakna. Tekanan bisa lebih ditanggung dan batin tidak mudah hancur oleh keadaan. Anda bisa kuat. Dikatakan bahwa dunia boleh bising, masalah boleh datang silih berganti. Namun orang yang telah menempatkan dirinya dengan benar tidak kehilangan arah di tengah gelombang. Ia mungkin jatuh, tetapi ia jatuh ke arah yang benar. Ia mungkin lambat, tetapi langkahnya menuju kebebasan. Ya. Nah, dalam perspektif Abhidhamma, Atasama Panidi ini adalah berkaitan dengan kusala cetana atau kehendak yang baik yang disertai dengan panya. Ya, mengarahkan arus batin, arus kesadaran ke objek dan tujuan yang benar. Kusala cita. Nah, ini adalah penataan arus kehidupan batin, bukan satu momen pikiran saja. Ya, dalam Abhidhamma tidak ada diri yang menentukan arah hidup. Yang ada hanyalah cita dan cetasika saja yang muncul dan lenyap sesuai sebab dan kondisi. Ya kan, kalau Anda belajar Abhidhamma. Nah, maka Atasama Panidi ini bukan tindakan aku, melainkan pola pengkondisian batin yang berulang dan terarah secara benar. Ya, terus hanya memunculkan kusala dalam pikiran Anda. Atasama panidi, pengkondisian berkesinambungan dari kusala cita yang disertai panya, sehingga arus batin cenderung pada pelepasan pada akhirnya. Karena mengerti dari sisi Abhidhamma. Nah, unsur mental atau cetasika yang dominan, ya seperti cetana, mengarahkan aktivitas batin, menentukan kama. Jadi niat Anda harus ya kusala. Ya, tanpa cetana tidak ada penetapan arah. Juga panya, kebijaksanaan, mengetahui mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Memahami juga anicca, dukkha dan anatta. Tanpa panya, arah bisa kuat tetapi bisa salah. Ya, sati, perhatian benar, menjaga arah tidak menyimpang, mengingat tujuan dhamma di tengah aktivitas dunia. Wiriya, usaha juga harus kuat, menopang berkesinambungan dari kusala cita. Jadi sabha panidi ini terjadi ketika faktor-faktor ini sering muncul bersama dalam kusala jawana cita Anda. Artinya terus hanya mengkondisikan kusala cita, cita dan citasikanya ya, yang terus baik, sobana sadarana itu juga harus ada. Ya. Dalam satu rangkaian citawiti ya, itu terus di mana jawana citanya akan cenderung kusala disertai dengan samaditi yang tidak dikuasai loba, dosa dan juga moha. Nah, Anda mengarahkan hidup Anda. Jadi arah hidup bukan ditentukan oleh satu keputusan besar dari sisi Abhidhamma nih, tetapi oleh
ribuan jawana kusala yang konsisten. Mungkin bukan ribuan ya, artinya nih ribuan ini artinya biar banyak. Miliaran jawana kusala yang konsisten. Nah, ini adalah arah hidup Anda, arah hidup kita. Nah, kalau Anda melakukan itu, berarti Anda sedang membentuk arah hidup Anda ke arah yang benar. Dan juga ini akan membentuk karakter. Dalam Abhidhamma, kecenderungan batin dibentuk oleh asewana pacayo. Repetition, pengulangan. Dan juga upanisaya pacayo, kondisi pendukung yang kuat. Ketika seorang memilih kusala, sering merenungkan tujuan dari pembebasan dan sering menahan diri dari akusala, maka akan terbentuk karakter batin yang condong ke arah yang benar. Ya. Ya, jadi atasama panidi atau mengarahkan diri ke arah yang benar adalah kondisi batin jangka panjang, bukan niat sesaat. Ya, kira-kira seperti itu. Mengapa ini menjadi berkah atau manggala? Karena arus batin menentukan jenis kelahiran, menentukan pengalaman dan juga pembebasan. Ya, ketika kita mengerti atasama panidi, dia mengkondisikan kusala cita untuk terus hadir, memperkuat kama yang menopang pencerahan, dan akan mengikis potensi akusala secara sistematis. Jadi sekali lagi Bante ulang bahwa atasama panidi dari sisi Abhidhamma adalah pengkondisian berkesinambungan kusala cita yang disertai panya, sehingga arus batin secara alami condong pada kebajikan, kejernihan, dan pelepasan. Bukan aku yang mengatur hidup, melainkan Dhamma yang menata arus batin. Sekali lagi, ini ditinjau dari sisi Abhidhamma ya. Ya, jadi semua bisa diarahkan dengan baik. Jadi, Bante ulang secara penutup ya, ini sudah jam 9 lewat. Jadi ada atasama panidi adalah kemampuan menempatkan diri secara sadar, benar, dan selaras dengan Dhamma dalam tujuan hidup, dalam nilai dan praktek sehari-hari. Ya, karena itulah Sang Buddha menyebutnya sebagai manggala. Sebab hidup yang diarahkan dengan benar akan menumbuhkan semua berkah lainnya. Karena banyak hal baik bisa hancur bila diarahkan pada tujuan yang keliru. Ya, sudah banyak contoh. Ya, bahkan para biku juga sama, para samana juga ada di kondisi yang baik, tapi tidak memaksimalkan. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Namun hidup yang diarahkan dengan benar, meskipun sederhana, akan menumbuhkan kebajikan tanpa henti. Ya. Atasama panidi adalah berkah karena ia adalah awal dari semua pertumbuhan sejati. Ya, ketika arah hidup benar, maka setiap langkah sekecil apapun menjadi lebih bermakna. Dan ketika batin telah ditempatkan dengan tepat, jalan menuju kedamaian tidak lagi terasa asing. Ya, tetapi melainkan seolah-olah kita berpulang. Ya, makanya ya, semoga dengan praktek Dhamma Anda, praktek Dhamma kita semua, kita bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang benar sehingga kita bisa mencapai tujuan dari menuju kedamaian itu sendiri, terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.